yang diundang, yang hadir kurang lebih 85%. Yang tidak hadir itu betul-betul udzur karena ada yang sakit, ada yang sedang undangan manten yang sudah sebulan sebelumnya sudah datang undangannya. Oleh karena itu yang hadir pada saat ini dan yang diundang adalah tidak hanya ulama khos, tapi ulama khosil khusus. Jadi khosnya khusus karena sudah lengkap Pak Bupati, ada presentasi dari ulama yang ada di bagian Sampang. Ada ketua Saudara Islam, ketua Syuriah, ketua Tanziliyah, dan juga ulama-ulama khas yang lain yang di kecamatan se-Kabupaten Sampang, ulama-ulama semua ada keterwakilan dari semua kecamatan. Oleh karena itu kami atas nama pelaksana ini kami mengaturkan ribuan terima kasih kepada para ulama yang berkenan hadir demi umat rakyat Kota Sampang. Oleh karena itu Bapak Bupati barangkali ini sudah beliau sendiri yang menyatakan semua biaya itu dari saya pribadi. Jadi barangkali Bapak Bupati tidak berlebihan manakala memberikan salabat yang besar tidak apa-apa. Gantinya yang besar. Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Jadi ini bukan nodong Bapak, bukan nodong, tapi mudah-mudahan lebih besar juga. Para ulama yang kami hormati, mari kita mulai saat ini kita melepaskan baju-baju politik dan warna-warni aspirasi dan lain sebagainya. Kita jadi satu, yaitu bersatu. Pertama, bagaimana mensejahterakan dan memakmurkan Sampang. Sebagaimana wasiat Nabi itu ummati. Dengan satu. Yang kedua, mari kita bersatu bersama-sama memerangi corona yang ada di Sampang khususnya. Kemudian untuk selanjutnya nanti Bapak Bupati akan memberikan pemaparan, mempresentasi bagaimana kondisi sekarang dan bagaimana persiapan untuk kondisi yang akan datang. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang tata MUI pusat kaitannya dengan perawatan jenazah yang sekarang sangat menjadi permasalahan masyarakat. Dan dilanjutkan nanti tanya jawab seluas-luasnya dan sekaligus nanti adanya kesepakatan bersama apa yang kita akan lakukan ke depan untuk Sampang dan dunia Sampang. Oleh karena itu sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Bupati untuk menyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati Sampang, Forkopimda, Bapak Kapolres, Pak Dandim, Ketua DPRD, Kepala Pembina Kabupaten Sampang, serta Kasida yang saya takdimi dan mohon maaf kami di atas, bukan kami ingin di atas maksud duduknya, tapi tentunya karena memang struktur posisinya lagi begini, ya mohon maaf tentang orang yang kerja ST-nya seorang. Yang saya hormati para hadirin yang hadir, UPD, ya. Pertama-tama kita pada puji syukur di atas Subhanahu wa Ta'ala pada siang ini kita bisa berkumpul bersilaturahim. Tentunya acara ini adalah saya sebagai Bupati Sampang ingin berdengar langsung dan ingin menerima masukan, tentunya banyak hal-hal yang akhir-akhir ini menjadi polemik di Kota Sampang. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pertama, kami sampaikan bahwa perkembangan terkini karena kami ditunjuk oleh pusat dari gugus pusat ya sebagai ketua gugus penanganan COVID di Kabupaten Sampang, maka perlu kami sampaikan bahwa perkembangan terkini di Kabupaten Sampang per hari ini kita sudah di 49 orang terpapar
49. Yang tadi yang 27 ditambah lagi terakhir kemarin 19 sebenarnya ya, tambah 19 tambah lagi jadi ketemu 49. Artinya kalau kita melihat peningkatan sebaran COVID ini sangat masif tentunya. Maka dari itu kami meminta kepada seluruh ulama nanti minta masukan bagaimana kita berbuat bersama, berbuat nyata, bergerak bersama bagaimana kita melakukan antisipasi sebaran tersebut. Kedua, perlu kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini kita banyak rumor-rumor tentang sampai ada di voicemail kemarin di pesan suara, ada pesan suara yang memang seakan-akan menyalahkan atau menyudutkan. Tapi tentunya di hari ini, di kesempatan ini kami akan minta masukan langsung dari para alim ulama selain kita memperdomani apa yang menjadi instruksi dari MUI, ya, MUI pusat. Nah, MUI pusat ini dari awal kita minta pertimbangan sebenarnya karena memang edaran dari MUI ini baru yang sudah ditandatangani di tanggal 27 Maret, baru 2 hari yang lalu sampai, betul kita MUI ya. Nah, baru 2 hari yang lalu baru sampai Sampang. Tentunya selama kita menangani COVID ini, mulai pertama adalah pencegahan, kita turun ke lapangan seluruhnya per desa dan siang malam kita bekerja masih di zona hijau. Tapi tentunya karena memang banyak PMI kita, saudara kita yang bekerja di Malaysia, di Brunei maupun ada juga Spanyol, ada juga Arab dan Jakarta yang sampai sekarang awalnya kita prediksi 3 bulan yang lalu di 30 ribuan, sekarang sudah di angka 38 ribuan. Tentunya itulah yang menjadi masalah di Kabupaten Sampang. Kadang-kadang memang yang ada namanya yang inisial saudara A ini ada pernikahan. Waktu itu kita memang sudah melakukan pendekatan, ya, sebagai pemahaman kepada saudara dan keluarganya saudara A ini untuk tidak melakukan hajatan. Tapi karena maksa, nah banyak keluarganya yang dari Jakarta maupun dari Kalimantan waktu itu, akhirnya saudara A terpapar, istrinya juga sampai keluarga dan adiknya. Adiknya OTG, orang tidak dengan gejala karena merasa tidak sakit kemana-mana dan akhirnya sepertinya juga meluas, termasuk di pasar. Kalau pasar kita sudah melakukan antisipasi, wajib masker atau yang lain-lain. Kami rencana ke depan bagaimana kita mengklaster orang-orang yang memang terkontaminasi tentunya. Maka dari itu rumor-rumor yang selama ini berkembang di masyarakat, termasuk bagaimana kita memandikan, termasuk bagaimana kita tentang pemakamannya, maka sebenarnya kita sudah melakukan hal yang sama. Cuma memang kita belum koordinasi dengan MUI karena MUI baru keluar surat edarannya 2 hari yang lalu. Baru kemarin malam kita bincang-bincang dengan MUI bahwa tentang memandikan dan memakamkannya pun nanti kita koordinasi dengan MUI. Sebenarnya kita tentang memandikan jenazah yang memang sudah kena COVID tersebut, tentunya kita meminta kepada keluarganya atau suami atau istrinya atau anaknya atau pamannya untuk ikut menyaksikan dalam pemandiannya. Kita minta. Contoh kayak di Botopolo Timur itu, penduduk keluarganya ikut 2 orang. Ikut. Benar kan, Bu? Ya. Tapi memang kadang-kadang keluarganya pun nggak berani. Ketika kita minta keluarganya untuk menyaksikan pemandian tersebut, mau pemandian jenazah maksudnya, banyak yang nggak mau keluarganya. Karena keluarganya itu diminta kita ketika ikut memandikan harus pakai sarung tangan dan pakai APD, alat pelindung diri. Ya. Tapi di luar kadang-kadang masih ada polemik yang memang itu menjadi masalah-masalah karena yang memperstatement itu adalah kadang-kadang seorang kiai, mohon maaf, tokoh masyarakat. Maka di hari ini kita akan menyatakan persepsi tersebut
bagaimana sebenarnya. Karena pemerintah daerah ini ujung tombak tentang keagamaan itu adalah di Kemenak dan MUI, berikut NU dan yang lain tentunya. Maka saya minta masukan ke MUI dan NU nanti dan seluruh tokoh, karena masalah corona ini kadang-kadang kita banyak permasalahan juga di daerah. Mohon maaf, kita perlu sampaikan juga bahwa ketika ada seseorang yang kita rapid test reaktif, pemerintah atau gugus tugas tidak boleh menyampaikan karena belum dia pasti positif. Kadang-kadang ada pasien baru masuk 2 hari, pertama masuk kita rapid, langsung keluar reaktif. Nah, reaktif baru kita teruskan untuk dilakukan swab. Nanti teknis bagus sedikit bicara ya. Kita lanjutkan swab. Kadang-kadang pernah ada kejadian hasil swab belum turun, yang bersangkutan meninggal, 2 hari meninggal. Swabnya baru turun 10 hari atau seminggu, baru dinyatakan positif. Itu yang menjadi masalah, yang menjadi sebaran juga di Kabupaten Sampang, karena hasil swabnya seminggu kemudian. Sementara cara pemakaman, memandikan tidak memakai protokol COVID, karena memang kami pun tidak berani dan tidak mau juga menyatakan bahwa seseorang tersebut dinyatakan positif. Akhirnya positif itu setelah dimakamkan 7 hari. Akhirnya warga banyak yang memang terkontaminasi. Nah, tentunya ada rumus juga di luar bahwa sebentar corona itu sakit di corona yang tentunya kami juga perlu kita jawab juga, karena kami sebagai ketua nanti untuk teknisnya biar dinas kesehatan. Kita bukan menjustis seseorang bahwa seseorang itu corona, tapi ada beberapa klasifikasi, ya, ada beberapa klasifikasi tentunya mengarah kepada corona. Tanda-tandanya, umpamanya tanda-tanda sesak atau paru atau batuk atau yang lain, itu biasanya diperlakukan khusus karena memang indikasinya ke sana, bukan dipastikan, indikasinya ke sana, ya. Di India ke sana rapid reaktif swab biasanya positif. Dengan pengalaman yang ada itu, ketika ada pasien yang gejalanya yang sama, maka kita perlakukan protokol COVID, karena kami pun tidak mau juga terkontaminasi, termasuk tenaga medis kita. Karena gejalanya sama, kejadiannya sama, maka ditangani khusus pakai APD. Nah, setelah APD kadang-kadang setelah baru masuk meninggal. Itu karena ini betul tanggung jawab kami sebagai kepala daerah atau pemerintah. Saya tidak ingin sebaran di Kabupaten Sampang ini terus bertambah. Saya ingin, maka saya ngajak di hari ini, ya, saya ingin sebaran ini stagnan di 48 orang, di 49 orang stagnan. Maka saya mengajak dan saya minta memohon kepada para ahli ulama untuk ikut terlibat, bekerja sama, bekerja nyata bagaimana penurunan ini. Dan kami berpikir dengan dampak corona ini, otomatis perekonomian kita hancur di Kabupaten Sampang. Dampak sosialnya tinggi. Maka kami memberi bantuan dan lain-lain, termasuk orang yang di karantina dan lain-lain. Termasuk yang kita lakukan isolasi mandiri, kita bantu seluruhnya. Tapi karena kita tidak ingin membuat stagnan pergerakan masyarakat, termasuk pembatasan, tentunya dengan program pusat new normal ini, saya ingin segera keluar dari masalah ini. Ingin sangat keluar. Dengan new normal ini kami akan berlakukan. Saya tahu dan kami sadar bagaimana kegiatan para alim ulama di Kabupaten Sampang, undangan segala macam dan lain-lain, termasuk pilihan kita sudah tunda berapa bulan. Sebenarnya bukan teman kami, tapi kami berjanji ketika pandemi ini selesai, bukan selesai, artinya stagnan di 48, ada potensi penurunan, saya akan buka new normal. Saya tidak akan berlarut-larut, tapi bagaimana kita mengajak kepada seluruh masyarakat, lebih khusus
para alim ulama di Kabupaten Sampang menyadari, belajar bersahabat dengan corona ini. Tentunya kita harus memakai protokol COVID. Bersahabat itu tentunya kalau kita bepergian dipakai masker atau bawa hand sanitizer atau yang lain-lain. Itu namanya bersahabat. Bukan terpapar, bersahabat tentunya. Saya akan buka semuanya, termasuk kegiatan-kegiatan ini. Ya sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, para alim ulama bisa memberi pemahaman kepada seluruhnya masyarakat Kabupaten Sampang, bisa memahami bagaimana kita untuk melakukan antisipasi diri masing-masing. Turun pasien kita dari 49 umumnya turun ke 40 atau 30 sekian, pelan-pelan saya buka setiap kegiatan new normal. Tentunya new normal ini tetap harus pakai protokol. Pokoknya ada kegiatan apa, nanti tetap pakai siapkan hand sanitizer atau yang lain-lain. Karena mohon maaf, kami sadar bahwa bukan kami menekan daripada pergerakan dari para alim ulama termasuk kondangan dan kegiatannya, tapi inilah instruksi dari gugus tugas pusat. Tentunya banyak memang hal-hal yang seperti kita sudah tabrak dari awal, termasuk pembatasan terawih dan lain-lain, kita tabrak juga sebenarnya kemarin. Pemerintah daerah tidak melarang, termasuk sholat Jumat tidak melarang. Karena saya melihat memang siapa nanti hanya bertanggung jawab nanti diambil pengiran ketika sudah melarang. Itu kami tidak melarang. Dan saya mohon doanya ketika kita sama-sama berbeda, mohon doanya mudah-mudahan Sampang cepat selesai, minimal turun, kita buka semuanya. Karena kemarin banyak yang minta saya gimana imtihan, gimana pernikahan dan lain-lain. Maka turun aja, saya terapkan new normal itu. Tentunya kita harus sama-sama sadar karena memang musuh kita di corona ini bias. Sekolah tidak kelihatan, tahu-tahu terpapar. Jadi sudah cukup di 49 harapan kami ke depan mudah-mudahan mereka menurun, dan saya minta ada kerjasama, kita bekerja bersama antara ulama dan umaroh. Saya ingin ada sinergi antara ulama dan umaroh. Kenapa hari ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kita mengundang seluruh para alim ulama karena memang rumor saya ingin menyatu persepsi antara ulama dan umaroh setiap apa yang kita buat, dan kira-kira nanti ada kesempatan apa yang kita akan buat antara ulama dan umaroh, umpamanya nanti termasuk pemakaman dan lain-lain, kita musyawarahkan, kita sepakati bersama tentunya supaya tidak ada polemik di Kabupaten Sampang. Mungkin itu dari kami, nanti akan dilanjutkan untuk dialog ya kami. Kak Kapolres mungkin ada yang disampaikan. Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Sausiki, Bapak Pimpinan, Bapak Bupati juga Bapak dari Kemenang, dari Kapolres, jadi Bapak Dandim, juga Bapak Ketua MUI, juga Kau hormati, juga para kiai, para ulama habaib. Pertanyaan dan gula, akhirnya menakut juga saya dibagi dari Ustaz Zain dengan Dr. Ahmad itu memang kento karena berarti rumor ibadah atau rakyat masyarakat gelisah tentang caranya penguburan jenazah yang dikatakan itu jenazah itu ompon terpapar, padahal itu belum diyakini. Jadi itu minta dari dinas kesehatan supaya itu meyakinkan bahwa yang meninggal itu kena COVID itu, supaya sebelum dimakamkan itu jenazah itu supaya diambil sampel darah. Ya itu boleh tuh mayit itu apa disimpan di kulkas selama belum jelas itu tidak apa-apa tuh, hukum itu membolehkan, seperti orang meninggal di Bena di awal gitu, sampai diyakini bahwa itu betul-betul kena COVID, baru insya Allah keluarga itu puas sesuai secara aturan tadi itu. Kalau masalah ketentuan dari fatwa MUI dari itu saya menerima, cuma masalah teknis di lapangan itu yang meresahkan masyarakat. Karena itu belum meyakini itu COVID, ternyata itu diprotapkan atau dimakamkan sebagaimana kenapa. Apalagi saya mendengar di TV juga dari teman-teman bahwa itu dari keterangan dokter jenazah itu yang kena COVID, itu COVID-nya bisa mati setelah
didiamkan sampai 7 jam atau 4 jam katanya. Jadi kalau mati berarti sudah tidak ada kebahayaan menular. Artinya tak bahaya untuk bisa menular. Mau cek mati, orang mati juga kita virusnya mati. Kalau kenapa dia khawatirkan? Jadi atau kalau sudah mati tapi virusnya maka ya saya mengharap dimakamkan secara biasa, normal biasa. Sebagaimana layaknya mayit yang tidak kena COVID. Kalau itu memang jelas kita diyakinkan pernyataan dokter itu bahwa itu COVID-nya itu virusnya itu mati setelah 7 jam atau 4 jam. Jadi saya mengharap itu kepada dinas kesehatan atau gugus mengharap supaya meyakinkan masyarakat bahwa itu betul-betul kena COVID, minta supaya diambil simpel darah. Ini perlu nih Pak. Nomor dua boleh juga untuk cara memandikan. Kalau memang betul-betul COVID, atau saya minta menyebarkan dari MUI atau dari Kemenak, itu bagus sehingga itu masyarakat itu menerima. Oh ini sudah disaksikan oleh dari MUI, dari Kemenak bahwa ini betul-betul dimandikan secara syar'i. Nah, ini itu Terus kedua kali itu saya masukkan kepada Bapak Kiai Bukhari selaku ketua MUI supaya sampaikan bahwa dalam hadis orang yang terpapar COVID itu dinyatakan mati syahid apabila orangnya itu sabar. Kalau dia itu sabar menerima bahwa itu meninggalnya memang karena COVID, dia terus meninggal karena COVID, dia sabar, insya Allah mendapat pahala mati syahid. Kalau tidak Pak, yang udah itu udah ngureng. Ada kok gara-gara fulan, gara-gara gitulah, dia tidak menerima, ya tidak mendapat pahala syahid. Ini sampaikan, ini masukan Pak, masukan. Sangit. Sangit. Nanti sangit, ini pun. Karena gitu Pak, yang minum apa? Dan ini juga Pak, ini jelas tadi ada hadis. Sekarang kita itu sudah kena istilah pandemi corona yang sudah mendunia. Seandainya kita para Bapak, kita ini di Sampang. Umpamanya ada yang meninggal bukan karena COVID, catatan meninggal, tapi kita sabar, kita menerima. Artinya kita itu jangan terlalu gegabah menyikapi penyakit itu Pak. Kita menerima, ya kalau kena itu takdir Allah, kalau tidak ya berarti kita untuk selamat seperti oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sabar, kemudian mati bukan karena COVID, juga dapat pahala mati syahid Pak. Jadi sekarang kita perlu sabar, semua sabar. Kiai, Ustaz sabar juga, petugas itu sabar. Kita itu secara seksama, artinya apa yang dinyatakan fatwa umum itu kita menerima dari itu kita. Cuma untuk penanganannya itu Pak harus sesuai dengan prosedur yang ada, yang betul-betul COVID ya. Simpel darahnya itu dijelaskan kepada masyarakat. Ini saja itu tambahan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Kiai Majid. Dari Setiapura ada salah satu warga kita atau Bangkalan, tapi kebakaran menghayati, tapi kebakarnya survejek, kebakaran survejek. Ya, yang mendampingi istrinya, ayahnya, putrinya itu pulang kampung 1 tahun karena kebakaran. Kebakaran survejek. Mungkin si kebakaran survejek. Amal survejek. Tentunya kebakarannya. Melalui untuk penanganannya kami tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab. Cuma memang informasi yang tidak nyampe ke kita tak ada banget terkait. Seluruh masyarakat kami, kalau memang masuk kami banyak SMS, pasti saya turun gitu. Saya pastikan saya turun. Cuma kadang-kadang saya bawa kan tergantung merengone. Semua orang gitu kayak. Dulu kan yang kita dibawa ke bantuan sosial. Doi, semua orang ini. Cuma siapa? Tentunya ini terima kasih masukannya pakai itu bahan evaluasi kami ke depan mulai sekarang. Setelah lagi kita ikut rapat juga setelah pertemuan dengan para ahli ulama, kami akan rapat dengan sosial dan kesehatan untuk ingin tahu warga terdampak atau ditinggal keluarganya untuk atau di karantina di PLK, maka kami akan terlibat di sana. Pertama adalah mulai dari kebutuhan pokok setiap harian. Kedua, untuk warga yang memang
positif, kami jamin ketika itu. Ampun ajudan atau sambal robok siap, pribadi pun siap. Pada siap. Sekebetulan. Mungkin itu untuk teknis silakan Pak Agus siap. Silakan. Sabar. Khususnya kepada dinas kesehatan yang ingin saya ajukan protokol tentang pasien yang dari luar kota. Ini kita sudah mendapatkan fatwa dari MUI dan dari NU. Ini sudah tidak perlu kita bahas lagi karena ini bahasanya sosialisasi. Kita hanya disuruh mendengarkan dan mengikuti. Jadi tidak usah dibahas biar waktu itu dari. Dan cuma yang ingin saya tanyakan, apa ada koordinasi dengan dinas kesehatan ketika ada jenazah yang meninggal dari Surabaya misalnya? Apakah ada laporan? Kalau yang terjadi selama ini terjadi di desa saya, di desa Kersek. Saya Abdullah Fakih, Ketua MUI Kecamatan Camplong, dan saya mendapatkan informasi ketika jenazah itu telah dikuburkan, itu pasien dari Surabaya meninggal. Apa koordinasinya dengan dinas kesehatan Sampang sehingga untuk belakang ini saya mohon dengan hormat karena kita sudah berkumpul di sini, agar ini lebih diperhatikan ketika ada jenazah dari luar kota. Apa tindakan dari dinas kesehatan Sampang? Ini mohon disampaikan seluas-luasnya sehingga kita tahu protokoler yang harus dilakukan oleh keluarga. Karena yang terjadi di Agresek, saya tidak bicara di tempat lain, itu setelah petugas itu pulang di Surabaya, ekor kolera, epandiin. Ini kenapa terjadi? Karena tidak ada pengawasan, baik itu dari kecamatan, dari Pak Camat, dari Kapolsek. Artinya apa? Ketika jenazah itu tiba di tempat, ya tidak ada tuan rumah yang menyambut. Dalam hal ini Mustika. Kok bisa tidak ada koordinasi dari Surabaya? Ini sudah terjadi dan mohon untuk berikutnya ketika terjadi lagi, apa langkah dinas kesehatan? Saya ingin penjelasannya, apa ada koordinasi selama ini dengan pihak-pihak luar ketika akan dimasuki jenazah COVID ini. Kemudian yang terakhir, mohon juga di sini ada keterangan ketika pasien COVID-19 meninggal, tentunya virusnya masih berbahaya. Ini mohon benar-benar mendapatkan semacam keterangan yang benar-benar tertulis. Jadi tidak hanya isu tertulis resmi dari rumah sakit, tidak hanya tulisan tangan bahwa pasien ini benar-benar COVID-19. Saya mohon ini jangan diremehkan, Pak. Pada dinas yang terkait benar-benar resmi penjelasannya, apa itu dari Pemprov atau dari pemerintah Kabupaten Sampang. Itu dua yang ingin saya usulkan, mohon tanggapannya. Terima kasih. Tergula ini mana pribadi? Mari di terakhir bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita itu mereka karena tak terjawab saran dinas kesehatan itu terkait keterangan saya dari Kevorok bahwa beredar kabar telepon kita dari pihak kesehatan oleh dokter ya, bahwa virus tadi itu juga akan ikut mati ketika sudah 4 jam atau betul kecil. Karena itu kan sedikit permasalahan sehingga harus melalui dengan cara seribet ketika itu. Kalau memang demikian, dalam 4 jam, 7 jam itu sudah mati virus itu, tentu itu masalah itu selesai. Masalah itu selesai. Bila kita mohon ketegasan dari kesehatan, para peneras kita mohon beliau turun lagi, virusnya masih ada, entitas masih ada gitu. Sampai pada makanan juga, kan bisa juga ada kita asal muasal dari permasalahan sebanyak. Mungkin saya minta saus atau selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rahmatullah dari keluarga Basul Masail dari Sampang. Sudah deh. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berikut klarifikasi, bahkan bisa menjadi usulan bahwa
kita berkumpul di sini berawal bukan masalah pedoman dan lain sebagainya, namun ada kasus-kasus yang viral di mana berawal bukan positif corona, namun dicoronakan kan maksudnya demikian. Maka kami melihat apa yang sudah menjadi pedoman MUI atau NU itu sudah sangat baik. Coba kita berhadapan dengan kultur, budaya, dan karakter orang Sampang yang mana sangat sensitif sekali dengan urusan agama. Belum lagi kasusnya bukan corona. Kalau corona mungkin dari awal masyarakat dan keluarga sudah sadar dan menyadari kan. Kasus yang terjadi kan 1 hari masuk rumah sakit, sorenya meninggal langsung corona kan kaget. Lalu diprotap sesuai dengan corona itu juga mestinya kaget. Maka saya ingin satu ada keluasan untuk orang-orang yang belum positif corona itu satu. Kemudian hal-hal yang menjadi muara fitnah itu juga sangat dipertimbangkan. Tolong jangan dipertimbangkan. Contoh kecil gitu ya, bahwa ini kan berawal muara fitnah ini kan baju tidak dilepas gitu kan ya. Masyarakat kan sensitif banget itu. Maka cobalah diupayakan. Kalau memang saya tadi sangat mendengar dari Ibu Sampang, tidak boleh dilepas itu apa khawatir penyakit atau takut aurat. Oh ternyata alasannya takut aurat, kelihatan kan. Maka ketika berbicara aurat kelihatan kan, orang kampung itu sudah sangat paham loh. Apa namanya, aurat bisa ditutupi dengan samper gitu ya. Kenapa tidak itu saja dilakukan? Meminimalisir fitnah. Kalau urusan aurat gitu, karena di sini tidak boleh dibuka. Saya persepsi awal ketika membaca, oh ini mungkin khawatir, ternyata alasannya aurat, takut kelihatan. Tuh, kalau takut kelihatan, sementara kasusnya bukan corona dan masyarakat kaget yang asalnya penyakit normal lalu dikoronakan, akhirnya tidak dibuka kan wajar. Nah, coba kami mohon, entah saya berbicara pada MUI atau Bidkes, diminimalisir urusan baju. Saya sepakat dan saya setuju bahwa semua sudah ditadbis, sudah dirawat sesuai dengan prosedur. Cuma ayolah kita menyadari hal-hal yang menimbulkan fitnah diminimalisir. Itu yang pertama. Usulan yang kedua terkait fitnah jangan diakimati kalau kemudian keluarga sebagaimana tadi sambutan dari Bapak Bupati bahwa diusahakan keluarga hadir, diusahakan perwakilan. Itu sangat-sangat penting, sangat penting baik dari awal sampai akhir itu diusahakan hadir. Kemudian untuk karena kasus kita ini bukan kasus corona. Kalau kasus corona mungkin ya sebagaimana tadi saya ungkapkan dari awal keluarga sudah sadar dan menyadari. Ini kasus bukan corona. Tolong baik dari pihak yang terkait untuk selalu luas, tidak harus sesuai dengan protap, mempertimbangkan sampah itu sendiri. Baik, termasuk yang sering saya juga pernah dapat masukan juga, itu ketika diwadai dimasukkan dalam peti, itu nasibnya kepala itu bagaimana, menghadap kemana, dan itu kan nggak jelas juga. Makanya kalau dari awal sampai akhir keluarga tahu, karena ini kasus bukan ada, insya Allah fitnah-fitnah itu tidak ada. Yang mana kehadiran kita di sini hanya untuk menutupi fitnah. Secara umum kami sepakat bahwa apa yang sudah menjadi pedoman MUI, Bidkes dan lain sebagainya sudah sesuai protokol. Jadi kita tidak berbicara masalah teknis lagi, sudah clear, sudah jelas. Cuma kasus-kasus yang belum positif corona, ayo kita rembuk lagi bagaimana. Dan perlu harus diketahui karakter orang Madura. Soalnya ya kemarin positif itu ya kaitannya kasus mayit urusannya ke Yahudi, Israel dan sebagainya, munafik kan aneh. Makanya ayo untuk Dinkes kesehatan, ayolah kita
agak lentur sedikit, tidak sesuai dengan program. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sebagai informasi Bapak Ibu para kiai, kami kabupaten itu punya gugus tugas yang memang salah satunya itu mengurusi tentang pengelolaan jenazah. Ini ketuanya mau klarifikasi terhadap pertanyaan Pak Kiai. Termasuk ini Pak Gus pasca virus. Oh iya. Ada informasi ada 7 jam, ada 3 jam. Oh iya. Kalau 4 jam sakit tidak pastikan 3 jam itu ikut mati, selesai sudah. Kita keterangan ini para ulama. Bukan 3, 4. Ya, jadi sebenarnya 4 jam itu adalah waktu maksimal jenazah itu harus dikubur. Waktu maksimal. Kenapa? Karena lebih dari 4 jam itu akan memperburuk dan menyebarkan secara masif ya virus yang ada. Sekali lagi, virus yang ada di dalam jenazah itu tidak mati Pak Kiai. Ya, tidak mati. Saya klarifikasi ya, karena memang ada isu yang seperti itu. Ya, ada isu seperti itu. Di dalam pedoman itu maksimal harus dikubur 4 jam maksimal. Artinya apa? Ada kemungkinan virus yang hidup itu akan menyebar secara masif kepada semua masyarakat. Gitu. Kalau itu dibiarkan, sehingga kita memang hati-hati secepatnya ketika memang itu harus dikelola. Nyebarnya dari lewat mana? Kalau memang dibiarkan di rumah sakit satu besar, ada pasien diduga COVID, ya, karena ada indikasi sudah dibiarkan, karena kalau harus menunggu hasil. Ya. Nah, itu. Jadi begini, jenazah ini walaupun meninggal itu kemungkinan keluar cairan itu pasti ada. Ya keluar cairan baik itu melalui dubur maupun melalui hidung maupun mulut, gitu ya. Itu yang kita antisipasi. Ya. Penularannya melalui media itu, Pak Kiai. Itu yang kita tidak harapkan. Bukan tubuhnya, tapi cairan yang keluar. Saya paham. Ya. Tapi kalau sudah dibiarkan di satu tempat jauh dari kerumunan orang, penularannya itu dari mana? Kalau hanya dibiarkan di satu tempat, di rumah sakit, satu misal, ya sudah dibiarkan sampai 5 jam atau mungkin sampai 7 jam, itu dibiarkan di rumah sakit. Penularannya ada di mana? Kalau sudah dibiarkan sendirian, Sampai berhari-hari gitu. Tidak, 7 jam. Kalau 7 jam. 7 jam itu sudah mati. Jadi begini, virus itu kalau di dalam jenazah kita masih belum ada penelitian ya. Tapi yang jelas bahwa virus itu masih hidup. Ya, virus itu masih hidup. Berapa lama gitu ya. Kita karena ada pedomannya maksimal 4 jam, berarti lebih dari itu ya, itu masih ada reaksi dan hidup virusnya. Ya walaupun mungkin dia berhari-hari di situ. Jadi cairannya itu tidak akan mati. Tidak mati ya. Ya, cairannya itu tidak mati. Walaupun mungkin lebih dari 7 jam atau 1 hari. Ya. Pak Langkong dan Dr. Titin, Direktur RSUD, mungkin melengkapi atau menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadinkas dan Bapak Asisten. Jadi memang sampai hari ini ada 9 jenazah yang diperlakukan dengan protokol COVID. Kami sampaikan yang pertama terkait dengan kriteria jenazah siapa saja yang harus dengan protokol COVID. Terus terang kami ini bekerja berdasarkan panduan juga dari protokol penanganan jenazah yang dikeluarkan oleh gugus tugas nasional juga. Jadi yang dimakamkan dengan protokol COVID ini, pemeriksaan jenazahnya adalah yang pertama memang pasien yang confirm dan pasien PDP yang sedang menunggu hasil laboratorium. Ini yang harus dilakukan dengan protokol COVID. Dan itu sudah dituang di dalam surat keterangan kematian Kiai. Jadi setiap ada kematian, dan tidak semua kematian di rumah sakit, hanya kematian yang memang mengarah ke kasus COVID. Itu kita keluarkan surat keterangan kematian yang di situ ditandatangani oleh dokter, kemudian bahwa ini harus protokol COVID.
selanjutnya juga kami melakukan KIE atau penjelasan kepada pihak keluarga dan kami koordinasi dengan Satgas. Yang penting lagi juga Kiai yang perlu kami sampaikan, kenapa harus dengan protokol COVID. Izin menekankan kembali bahwa memang virus COVID ini karena memang ini virus baru Kiai. Kita semua ini kesehatan ini sampai mungkin ahli di dunia ini masih belum tahu betul bagaimana perilaku kuman COVID ini. Karena ini memang baru. Tadi ditanyakan sampai berapa hari, sampai berapa jam, 4 jam maksimal memang diharapkan secepatnya dimakamkan. Di beberapa literatur itu sampai 9 hari kuman ini masih ada di benda mati. Nah ini kita yang tidak tahu, sehingga betul-betul kami dalam penanganan, termasuk penanganan jenazah pun kami betul-betul menggunakan protokol kesehatan demi melindungi, terutama adalah melindungi masyarakat dan terutama juga petugas kami. Kemudian Kiai, di dalam penanganan ini kami sebetulnya sudah melibatkan keluarga. Jadi ini juga atas saran juga dari MUI bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, karena bagaimanapun martabat budaya, agama dan keluarga ini tetap harus kita hormati dan kita lindungi. Jadi kita selalu melibatkan pihak keluarga. Cuma tadi kadang-kadang keluarga ini bukan kita lepas juga ya, kita lengkapi dengan baju khasmat. Saya potong sebentar Bu. Yeah. Itu tadi tidak terjawab. Saya kan sudah laporkan tadi, kalau jenazah itu dibongkar kembali. Tolong jelaskan kepada kami apa yang terjadi ketika itu dibongkar kembali, sehingga tidak terjadi lagi untuk berikutnya kasus seperti itu. Dan tidak menular, masih menular atau tidak itu kira-kira? Kan saya sudah laporkan tadi, dibongkar kembali yang di atas. Itu menular atau tidak? Tolong jelaskan. Saya bilang dibongkar kembali setelah dari Surabaya pulang oleh keluarga, dibongkar kembali. Apa yang terjadi? Kira-kira secara medis ya. Izin Kiai. Jadi memang ketentuannya itu jenazah tidak boleh dibuka lagi apabila di dalam peti. Lah bagaimana memang ada 2 kasus yang sempat dibuka. Satu kondisi mungkin kami sebut ya Bapak ya, yang di kasus yang di Karangpenang Onjur ya, itu dibuka oleh keluarga, dimandikan lagi dan beberapa hari setelah itu memang hasil swabnya keluar. Kami sampaikan memang hasil swabnya negatif. Akan tetapi itu pun sebetulnya ada sekian persen bahwa itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga corona. Namanya pemeriksaan pasti ada sekian persen yang negatif. Kemudian yang kedua ada lagi yang dibuka, ya dibuka, kemudian itu ternyata hasilnya positif. Nah ini sudah dilakukan tracing juga oleh teman-teman puskesmas. Ini yaitu tadi Kiai, ini sesuatu yang di dalam virus yang ada di dalam jenazah itu masih bisa menularkan kepada petugas ataupun orang yang ada di dekat jenazah itu. Nah ini yang betul-betul harus diwaspadai oleh kita semua. Terkait dengan protokol tadi, kami saya dengan dinasihati oleh Ketua MUI bahwa tanggung jawabnya ini lebih kepada tanggung jawab akhirat. Ini berpuluh takut ya. Jadi memang betul-betul kami sangat berharap nanti kalau memang MUI bisa mendampingi kami pada saat terjadi, kami sangat bersyukur supaya tak langsung Kak Dinto Kiai, semakin pula Kak Dinto yang memandikan jenazah ini perawat. Beliau itu siap 24 jam, dipanggil jam berapapun Kiai, dengan memakai baju hazmat. Memakai baju hazmat itu tidak enak Kiai, panas, tidak bisa minum, tidak bisa apa Kiai. Jadi ini baju astronot yang tadi kita lihat saja takut, apalagi pakai Kiai. Jadi mungkin ini tambahan dari kami. Terima kasih. Tentang hebat dan bermartabat, penuh semangat yang kuat.